Halo, assalamualaikum. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan bagikan tips bagaimana cara menghadapi tanjakan di mall dan gimana cara parkir di mall. Oke, simak terus videonya. Oke, untuk sekarang kita masuk ke pintu masuknya untuk ngambil karcis dulu. Nah, kalau misalnya nggak ada security-nya, kita bisa buat mobilnya agak mepet sedikit ke kanan ya. Nah, kebetulan ada security, jadi kita dibantu. Oke, makasih Pak. Nah, kita tinggal ikutin aja rambu-rambunya. Nah, untuk kebetulan sekarang kondisi mallnya lagi ramai. Kebetulan juga karena lagi lebaran. Jadi buat teman-teman semua, selamat lebaran. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, sekarang kita masuk ke area basement ya. Nah, misalnya turunan seperti ini dalam keadaan gigi satu dan cukup mainkan rem saja ya. Jadi kaki yang sebelah kiri nggak usah dipijak koplingnya. Tuh. Nah, kita lagi muter-muter nyari parkiran dulu. Dan jangan lupa juga lihat situasi. Jadi bukan berarti di kondisi basement mall tuh aman terus ya. Jadi kita harus pantau juga situasinya. Nah, untuk belokan yang model tumpul gini tinggal ngikutin aja dan hati-hati juga ujung kepala kiri mobil kita. Nah, oke. Nah, coba kita masuk ke basement ya. Ke basement, spion sejajar dengan tembok, putar setir ke arah kanan. Jangan lupa dibalikin lagi. Untuk rambu-rambunya sebenarnya dilarang belok ke kiri kan, cuman karena ada palang itu jadi mau nggak mau kita harus tetap ke kiri. Nah gini, tadi rambu-rambunya ini menyuruh ke arah kanan sana, cuman karena ada palang itu jadi kita mengarah ke kiri. Nah ini dia, ini ada parkiran, jadi kita nyalain dulu sen kanannya di antara mobil yang merah dan mobil yang putih. Terus langkah pertamanya tetap mobilnya harus dibuat mepet dulu ke area parkiran yang mau kita tuju. Jadi kalau misalnya mau parkir mundur, harus diarahin mobilnya merapat atau mepet ke tujuan. Jadi karena sekarang kita mau masuk ke parkiran yang sebelah kanan, kita buat mobilnya mepet ke kanan. Tapi kalau seandainya tujuan kita mau ke parkiran sebelah kiri, kita buat mepetnya ke kiri. Gitu. Jadi metode awal itu seperti itu. Kita buat dulu mobilnya merapat ke parkiran. Terus karena di situ kosong, kan kita mau masukin di sini nih. Patokan kita mobil yang warna merah itu. Jadi buat spion kita sejajar dengan lampu depan mobil yang sebelah kiri. Nah, oke, nah kita buat spion kita sejajar dengan lampu depan mobil ini. Nah, selanjutnya kita buat serong full ke arah kiri setirnya. Dan lihat spion yang kanan sampai nampak lampu yang tadi atau logonya juga nampak ya. Nah seperti itu. Baru kita pindahin ke gigi R, mundur deh, balas setirnya ke arah kanan sampai full. Nah sambil dikontrol di spion kiri dan kanannya. Nanti menjelang lurus jangan lupa dibalikin. 1, 2. Oke, mundur lagi sampai menyentuh car stoppernya. Oke, netral, rem tangan. Jangan lupa jendela juga ditutup ya. Kalau dalam keadaan berbelok seperti ini, kita usahakan setengah kopling aja ya. Jadi bisa kontrol gimana kecepatan mobilnya. Jadi berbelok itu bisa dikontrol. Oke, nah sekarang coba kita tes untuk berhenti di tengah tanjakan. Caranya harus pijak kopling dulu full sama rem. Nah selanjutnya tarik rem tangan. Nah tarik rem tangan, lepas rem kaki. Selanjutnya harus masuk gigi satu ya. Terus angkat dulu kopling sampai ketemu getaran, digas tipis-tipis, lalu rem tangan turunkan pelan-pelan. Nah, oke. Kalau mobilnya udah stabil, jangan lupa dilepas koplingnya. Nah, karena masih ada lawan dari arah kiri, kita pijak lagi koplingnya untuk berhenti. Jadi kita harus dahulukan lawan yang lurus. Oke, angkat kopling sampai getar, lepas rem kakinya. Karena tanjakannya nggak begitu tinggi, jadi kita pakai rem kaki aja.
Selanjutnya coba kita cari lagi parkiran di antara dua mobil. Oke, coba kita tes parkir di sini ya. Jadi untuk poin awalnya harus kita buat mobilnya merapat dulu ke parkiran. Selanjutnya, spion kita buat sejajar dengan lampu depan mobil Innova hitam ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita buat serong, gantung kopling setengah. Dan waktu serong ke kiri tuh, lihat juga spionnya ya, pasti aman. Maju terus sampai terlihat dari spion yang kanan setengah mobil Innova itu. Seperti ini. Lalu balas setirnya ke arah kanan full. Sambil jalan perlahan. Oke, sambil diperhatiin spionnya. Oke, masuk, sebelah kanan ini masuk, sebelah kiri masuk. Menjelang lurus jangan lupa diluruskan setirnya 2 kali putaran. Oke. Sampai menyentuh car stoppernya. Oke. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita mau keluar, contoh nih, kita mau keluar ke kanan kan? Masuk gigi 1 lagi, injak kopling, oper gigi 1, angkat kopling setengah. Tapi untuk pemula disarankan jangan ngegas dulu ya, jadi kopling setengah aja kayak gini. Nah, nih. Terus patokannya, bahu kita sejajarkan dengan ujung mobil. Nah, baru mulai putar setirnya ke arah kanan. Nah, gitu. Jangan lupa dibalikin menjelang lurus. Oke. Parkir keluar, dilarang belok kanan, berarti nggak boleh ke sana ya. Jadi parkir keluar belok ke kiri. Setengah kopling. Oke, nah coba ini kita anggap lagi kondisi macet. Kalau mau berhenti, pijak dulu kopling full dan rem. Selanjutnya, kalau misalnya mau jalan, nah ini rem tangan harus tarik dulu ya. Nah, rem tangan on, lepas rem kaki, angkat dulu kopling sampai ketemu getaran. Setelah ketemu getaran, gasnya masuk, rem tangan turunkan. Nah, sambil koplingnya dilepas dia pelan-pelan. Tapi untuk naikkan RPM-nya sedikit aja, jadi jangan terlalu digeber banget mobilnya. Jadi RPM-nya dipancing dikit aja. Karena tanjakannya lumayan tinggi kalau di parkiran basement gitu. Nah, kalau kondisinya udah mulai agak lancar dan RPM mulai naik ke angka 2000 RPM, boleh kita oper ke gigi selanjutnya, gigi 2 berarti. Lepas kopling, gas kembali. Maksimal gigi 2 aja ya, karena kondisi juga ramai parkiran, takutnya nanti orang keluar masuk. Jadi nggak boleh terlalu kencang juga di area parkiran gini. Hati-hati, banyak juga pejalan kaki itu. Nah, sekarang kita mau keluar untuk rambu-rambunya. Keluar, lurus dia ke sana. Kalau misalnya ke kanan, masuk ke mall SKA lagi. Jadi lurus ke depan sana. Nanti setelah ini kita belok ke kanan, nyalain lampu sen kanan. Karena belokannya kerasa kosong atau lancar, jadi gigi 2 aja nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya kondisinya sedikit ramai ataupun kerasa stop and go atau macet, kita pakai gigi 1 aja lebih baiknya. Jadi jangan gigi 2. Oke, jadi untuk keluar dari area parkiran tuh jangan lupa dibuka jendela juga. Dan dibuat agak mepet sedikit ke kanan ya. Nah, seperti ini. Ini enggak. Oke. Ya, angkat kopling setengah lagi. Oke, nah karena dia agak sedikit menanjak, tadi kopling setengah tambah gas sedikit. Jadi kopling setengah aja, gasnya dikit-dikit aja. Dan hati-hati juga tiap kali pintu keluar, diwaspadai dari arah kanan belakang. Dipantau juga dari spion. Nah, gitu. RPM udah mulai kerasa naik atau mesin udah mulai meraung, oper ke gigi selanjutnya, gigi 2. Injak kopling, oper 2, angkat kopling setengah, gas masuk, kopling lepas. RPM udah mulai naik lagi, oper ke gigi selanjutnya, gigi 3. Angkat kopling setengah, gas kembali, kopling lepas habis. Nah, ntar kita di depan mau muter balik, jadi kita ambil posisi ke lajur yang kanan, tapi juga jangan lupa lihat spion. Jadi masuknya dikit-dikit sambil lihat spion. Oke. Dan untuk jarak antara mobil kita dengan median, ini namanya median ya, jangan terlalu dekat kali ya. Jadi minimal 1 meter. Dan ganti ke gigi 1. 3 langsung 1 boleh.
patokannya bahu sejajar dengan ujung mobil, angkat kopling setengah. Oke, jangan lupa juga lihat dari arah kirinya, aman. Oke, menjelang lurus jangan lupa dibalikin. Waktu ngegas, RPM mulai naik, oper ke gigi selanjutnya. Nah, lepas kopling, gas kembali. RPM mulai naik lagi nih, oper ke gigi selanjutnya, kopling full, oper gigi 3, lepas kopling, gas kembali. Jadi untuk iramanya seperti itu terus ya. Nanti waktu kecepatannya udah mulai menurun, giginya jangan lupa diturunkan juga. Jadi contohnya nih, misalnya kita di kecepatan 40 sekarang kan, dan posisi giginya di gigi 3. Kalau seandainya melambat di hampir-hampir di kecepatan 20, oper ke gigi 2. Nanti kalau seandainya kondisinya udah terlalu pelan, mendekati 10 km per jam, kita ganti ke gigi 1. Nah, terus di depan ada lampu merah. Nah, kita mau melambat nih, mau berhenti. Jadi dia rem dulu. Ketika mobilnya udah mulai pelan, kopling jangan lupa dipijak. Diturunkan ke gigi 1 langsung boleh. Atau ke netral juga boleh. Nah, ini saya netralkan, tarik rem tangan. Kakinya lepas biar bisa istirahat sebentar. Dan untuk jaga jarak aman sama yang di depan, minimal kali kita masih bisa lihat bempernya. Jadi bempernya itu masih terlihat dari pandangan mata. Kalau seandainya bempernya udah mulai nggak kelihatan, itu artinya jarak kita terlalu dekat, kurang aman. Karena kalau seandainya mobil di depan kita mogok, kita nggak bisa ngambil ancang-ancang nantinya untuk menghindar. Pergi 2. Dan kalau misalnya kita mau lurus nih kan, kalau lurus nggak perlu nyalain lampu hazard kayak mobil ras di depan. Jadi cukup jalan lurus saja, hati-hati tanpa nyalakan lampu hazard. Jadi lampu hazard ini dipakai ketika kondisinya bahaya. Contohnya kita lagi nyetir nih kan, di depan kita ada sesuatu yang mendadak. Contohnya ada yang kecelakaan, atau ada yang nyebrang, ataupun ada lubang, ataupun ada hambatan tiba-tiba gitulah. Nah, sebelum kita ngerem, minimal nyalakan dulu lampu hazardnya, baru kita ngerem. Oke, RPM udah mulai naik ke 2,5, kita oper ke gigi 3. Lepas kopling, gas kembali. Jadi untuk ngegasnya itu nggak mesti harus koplingnya dilepas full dulu baru digas. Jadi hampir-hampir kopling mulai kelepas habis, itu gas udah mulai masuk. Nah, gitu. Jadi barengan deh. Tapi untuk memijak gasnya dikit aja ya. Jadi jangan sampai mobilnya sampai meraung gitu, jangan. Nanti kampas koplingnya bergesek terus deh di dalam. Jadinya malah cepat habis. Oke teman-teman, mungkin sekian aja video kali ini. Kalau seandainya ada pertanyaan atau ada tips lainnya, boleh aja tuliskan di dalam kolom komentar. Nah, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.